Bapak Ibu Saudara, Sobat BSCD dimanapun kita berada pada saat ini. Salam dalam damai kasih Tuhan bagi kita semua. Bersama saya, Vikaris Gloria Eka Sinta, yang melayani di Jemaat GKE Simpur, Resort GKE Pulang Pisau. Saya yakin dan percaya saat ini kita tetap dalam keadaan yang sehat, bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukur ada kesempatan baik bagi kita saat ini untuk bersama-sama mendengarkan, menerima, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun pada kesempatan ini, saya hanya membacakan bagi kita pada ayatnya yang ke-13 saja. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Yang berbahaya ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, kita tidak terluput dari perbuatan salah dan dosa. Sebagai orang yang melakukan kesalahan, kita perlu orang lain untuk mengingatkan dan menegur kita agar kita tidak larut dalam perbuatan dosa yang berkepanjangan dan kembali memperbaiki diri menjadi lebih baik. Begitupun sebaliknya, ketika kita menjumpai orang lain, secara khusus orang-orang terdekat kita, ketika kita melakukan kesalahan, maka tugas kita adalah menegur dan menasihati agar orang tersebut menjadi sadar, bertobat, dan memperbaiki diri kembali menjadi lebih baik. Namun masalah yang terjadi, kita justru sering abai dan tidak memperdulikan orang lain, terlebih terlibat dalam masalah yang dihadapinya. Mungkin kita akan mengatakan, jangankan membantu orang lain, masalah kita sendiri pun tidak kunjung selesai. Kita juga sering tidak memiliki keberanian untuk masuk lebih dalam, untuk ikut campur masalah kehidupan orang lain. Hal tersebut sering membuat kita menjadi apatis terhadap orang lain. Saat ini kita belajar dari seorang bernama Natan, sahabat Daud. Dalam saat ini, Natan diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Daud atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Masalah terjadi saat Daud didapati berdosa ketika ia mengambil Batsheba, istri Uria, menjadi istrinya. Bahkan juga Daud membunuh Uria, suami Batsheba. Dosa ini mengakibatkan amarah Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Natan untuk memperingatkan Raja Daud dan menyampaikan hukuman atas dosanya. Satu perutusan yang tidak mudah bagi Natan, mengingat Raja Daud bisa saja membunuhnya. Maka malam itu Natan berdoa. Ia memohon hikmat dan keberanian untuk melaksanakan amanat yang diberikan Tuhan baginya. Hikmat diperlukan agar misi tercapai, yaitu Daud bertobat dan dia sendiri tidak dibunuh oleh Daud. Keberanian dibutuhkan karena yang hendak ditegur adalah raja. Maka Tuhan pun memberikan hikmat dan keberanian tersebut kepada Natan.
Yang menarik dari cara Nathan memperingatkan Daud adalah bahwa Nathan tidak secara terbuka menyalahkan Daud. Ia membuat Daud menyadari kesalahannya terlebih dahulu. Nathan menceritakan tentang perumpamaan-perumpamaan, dan Daud memberikan jawaban yang menunjukkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Cara menegur melalui perumpamaan inilah yang dipilih Nathan saat menegur Daud atas segala dosa salah yang diperbuat. Setelah Daud sadar akan kesalahannya, Daud menyesali perbuatannya. Teguran Nabi Nathan ini merupakan titik balik bagi pertobatan Raja Daud. Sekalipun demikian, Daud harus menanggung konsekuensi berupa hukuman dosa. Hikmat dan keberanian Nathan membuahkan hasil sesuai dengan amanat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari Nathan yang menjadi alarm penanda bagi orang lain. Meskipun tidak mudah, bahkan cenderung pada akhirnya menyibukkan dan membawa masalah sendiri untuk diri kita. Sebagai orang percaya, hari ini kita harus berdampak bagi orang lain. Kehadiran kita harus membawa perubahan yang positif bagi orang lain ke arah yang lebih baik. Untuk dapat melakukan itu, kita perlu meminta hikmat dan keberanian kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita, Tuhan juga pasti memberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Yang menjadi kunci penentu, apakah kita mengandalkan kekuatan sendiri atau kita memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakannya. Apakah kita sedang mencari kehormatan atas berhasilnya pelaksanaan tugas, atau kita berkata, itu semua karena rahmat-Nya? Tuhan menghendaki setiap kita untuk bersedia dipakai sebagai alat-Nya, untuk menegur orang yang melakukan kesalahan dengan hikmat dan kasih, sehingga orang yang melakukan dosa bisa menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mintalah hikmat dari Tuhan agar setiap teguran yang kita lakukan dapat menjadi titik balik penyesalan dan pertobatan. Tuhan memberkati dan memampukan kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, sampai pada kesempatan ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan napas kehidupan untuk kami kembali menjalani setiap kehidupan yang masih Tuhan terus percayakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, pada kesempatan ini kami telah mendengarkan sabda firman-Mu ya Allah. Biarlah sabda firman Tuhan itu boleh hidup di hati kami orang percaya, dan sebagai orang yang percaya kami akan dimampukan, diteguhkan untuk melaksanakan, bahkan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami mau menyerahkan kehidupan kami, setiap tugas dan tanggung jawab kami, bahkan setiap kerja, karya, pelayanan yang kami lakukan. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun kami, senantiasa memberkati, memampukan kami menjalani setiap kehidupan kami. Apapun saat ini Tuhan
yang menjadi harapan, yang menjadi cita, bahkan pergumulan, permasalahan kehidupan kami. Kami mau serahkan hanya di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.